Seseorang yang benar-benar merupakan titisan Awatara, dia akan memiliki 3 kemampuan utama, yakni stiti sristi, penciptaan, stiti, pemeliharaan, dan juga layam atau peleburan. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Awajananti mamuja manusim tanum asritam param bawam ajanantu mama buta maheswaram. Bhagavad Gita bab 9 sloka 19. Orang yang kekurangan pengetahuan akan menghina diriku ketika aku mewujud sebagai manusia. Mereka tidak mengenal sifat rohani kelahiran sebagai Tuhan penguasa semesta. Ya, dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 11 ini ada dinyatakan bahwa mereka yang kurang pengetahuan itu biasanya akan menghina atau meledek, mencaci maki ketika aku mewujud sebagai manusia. Aku, ini perlu kita garis bawahi, saya ulang kembali, aku mewujud sebagai manusia. Artinya aku di sini ya tidak berwujud, kan demikian. Tetapi ia yang tidak berwujud kemudian ketika mewujud menjadi makhluk seperti ciptaannya sendiri, yang wujud sebagai manusia, biasanya dia akan diperolok-olok, dicaci maki, tidak dipercayai bahwa itu adalah kekuatan ilahi yang sedang menggunakan badan materi seperti dirinya. Padahal fungsi dari Awatara, Tuhan yang mewujudkan dirinya ke dalam material itu adalah agar suaranya bisa didengar, agar ia bisa berbincang-bincang dan memberikan teladan kepada manusia. Kenapa Tuhan mesti repot-repot menjelmakan dirinya saja? Bukankah dengan kehendaknya saja, kalau dia memang Tuhan yang Maha Kuasa, dia bisa mengubah langit menjadi bumi atau sebenarnya mengubah bumi menjadi langit? Tidak mesti susah-susah lah. Pertanyaan yang sama yang pernah disampaikan kepada Sri Krishna. Kalau engkau Tuhan yang Maha Esa, kalau kau memang benar Tuhan, itu kenapa engkau membiarkan perang besar Bharatayuddha itu terjadi? Bukankah engkau seharusnya bisa masuk ke dalam pikiran Duryodhana atau Dhritarashtra untuk kemudian mencegah perang besar itu terjadi? Itu jawabannya mungkin ada di sini. Karena sesungguhnya kita diberikan free will, diberikan kehendak bebas untuk menggunakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan kuasa atas viveka atau kecerdasan. Jadi ketika itu diinstal, diberikan, kan tidak mesti disia-siakan, ya dipakai ya. Dipakai untuk bisa menentukan, melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Itu adalah sebuah proses pembelajaran. Bumi ini sebuah proses pembelajaran. Dan Tuhan kadang-kadang untuk suatu tujuan misinya seperti disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 8 itu, Paritranyaya sadunam vinasaya ca duskritam dharma samstapana saya samba wami yuge yuge, untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma. Ketika dharma sudah diinjak-injak, itu kebenarannya biasanya beliau akan menurun sebagai manusia. Celakanya memang kita yang menggunakan badan materi ini kadang tertipu, tidak bisa mengenali keilahian dalam wujudnya yang dipakai ketika ia menitis sebagai manusia. Krishna saja contohnya, ketika ia mewujud sebagai Sri Krishna, kan Korawa tidak percaya, Kamsa tidak percaya. Bahkan ketika sudah mendengar suara dari langit pun Kamsa tidak percaya. Ketika Sri Krishna sudah pernah mewujudkan dirinya ketika dia menjadi delegasi perdamaian dan mau ditangkap oleh Korawa dan dia menunjukkan dirinya, Korawa juga tidak percaya. Jadi wajar
wajar sekali kalau akhirnya di zaman yang penuh tipu-tipu ini, banyak orang yang tidak akan mempercayai ketika ada seseorang diyakini sebagai awatara atau perwujudan. Banyak hal yang membuat mereka demikian. Tidak salah memang, karena di dunia di zaman kali ini, di zaman yang serba tipu-tipu ini, banyak sekali orang-orang yang mereka termakan oleh waham kebesaran, waham ketuhanan. Bila ujian mau dianggap sebagai Tuhan, mau dianggap sebagai orang besar, punya pengaruh, sehingga banyak pengikut yang akhirnya datang memberi kenyamanan kepada kehidupannya, untuk kehidupannya. Jadi kena waham kebesaran atau ketuhanan, sehingga banyak orang di zaman kali ini mengaku-ngaku sebagai guru suci, mengaku sebagai titisan nabi, sebagai titisan malaikat, dan bahkan juga mengaku sebagai avatar atau penjelmaan Tuhan. So, bagaimana pengertian avatar itu? Kita akan simak dalam video kali ini. Dalam beberapa literasi Weda itu ada disebutkan tentang ciri-ciri fisik atau ciri lainnya yang bisa kita pakai sebagai barometer untuk melihat kejelasan apakah orang ini memang memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai awatara atau bukan. Nah, ciri-ciri fisik yang seperti yang pernah terbaca, yang pernah saya baca itu adalah misalkan dalam tubuh orang yang berawatara ini akan memiliki, ini saya ambil dari literatur wismistik ya, dalam artian pengikut Vaishnava, yang otomatis dia akan melihat bahwa orang yang disebut awatara, karena biasanya awatara itu kan muncul dari perwujudan Sri Wisnu, karena Sri Wisnu adalah dewa yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan, ini menjaga kehidupan, keberlangsungan semesta ini dengan baik. Dia seringkali berawatara turun ke bumi untuk menjaga, memastikan bahwa kehidupan ini berjalan dengan baik. So, beberapa cirinya adalah biasanya di tubuh orang yang dikatakan sebagai awatara itu akan ada tanda-tanda keilahian. Seperti misalnya ada tanda cakra, ada tanda bunga padma, kerang, atau gada di bagian tubuhnya. Itu seperti yang telah diperlihatkan oleh Nah, ciri lainnya ada juga disebutkan kalau kita merujuk pada kitab suci Bhagavad Gita, khususnya di bab 4 sloka 7 dan 8 kan ada disebutkan demikian. Yada hidharmasya glanirбhavati bharata amitanam adharmasa dadatmanam srijamiham paritranaya sadhuram vinasaya caduskritam dharma samstapanartaya sambawangi yugi. Demi untuk menyelamatkan dharma, menegakkan kembali prinsip-prinsip kebenaran, untuk menghancurkan yang jahat, melindungi para bhakta, aku akan muncul dari zaman ke zaman. Kan demikian. Itu artinya visi dan misi awatara itu jelas disebutkan di sana. Jadi kalau ada orang yang mengklaim awatara tetapi tidak melakukan misi seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 8 itu, ya layak untuk diragukan. Jadi dari beberapa ciri fisik ini, misalkan di tubuhnya ada tanda-tanda ketuhanan, disebutkan sesuai dengan uraian Bhagavad Gita. Terus biasanya juga ada ramalan yang membuktikan bahwa itu adalah awatara. Nah, itu biasanya 3 hal yang bisa kita pakai untuk mengkaji. Dan tinggal mencocokkan saja kalau ada seseorang yang memang mengaku sebagai awatara, apakah dia memiliki kesamaan atau setidaknya mendekati 90% lah daripada ciri-ciri awatara tersebut. Maka jika merujuk kepada ciri-ciri tersebut dari beberapa ciri, kalau kita hubungkan dengan kehadiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang bagi beberapa pengikutnya tidak hanya menjadikan dia sebagai seorang master, guru spiritual, guru suci, tetapi juga disebut sebagai awatara, penjelmaan ilahi yang maha. Kita akan coba hubungkan dari proses kelahirannya. Jika kita membaca beberapa buku kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, saya juga sudah dapat membuatkan videonya, nanti silakan disimak kisah kelahiran Sai Baba. Di sana dikatakan bahwa beberapa orang yang pada waktu itu menangani persalinan sekilas dapat melihat bahwa di kaki
Bhagawan Sri Satya Sai Baba waktu kecil itu, ketika masih bayi itu dilihat ada tanda-tanda cakra. Ada tanda cakra seperti apa yang dipegang oleh Sri Wisnu. Hal ini juga berkelanjutan ketika beliau ketika sudah besar, jalan-jalan yaitu di pantai. Ketika ada ombak datang dan menyentuh kaki beliau, itu seolah Waruna sedang sujud dan memberikan untayan bunga, untayan kalung berlian, kalung dari mutiara. Itu kan mutiara ada di lautan, tiba-tiba itu ada sudah melingkar di kaki Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Lantas ketika di masa kanak-kanaknya juga sekitar umur 6 tahun ke bawah itu, ketika sedang bermain, itu ada seseorang yang bernama Subama. Ketika akan menyuapi makanan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba waktu kecil, Baba membuka mulutnya dan memperlihatkan alam semesta ada dalam mulutnya. Ini mirip seperti kisah yang pernah kita dengar tentang Sri Krishna. Itu yang pernah dituturkan dan pernah dicatat dalam beberapa buku yang mencatat kisah kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Terus tentang visi dan misi. Hal ini mungkin tidak 100% bisa diikuti, dalam artian kalau di bab 4 sloka 8 itu dijelaskan bahwa kemunculan Awatara adalah satu untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma. Itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Terus kedua, jika dikatakan untuk membinasakan orang-orang jahat, kalau dulu zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, itu memang beberapa musuh yang berlaku menentang Dharma seperti Rahwana dan Korawa itu dihancurkan. Tetapi di zaman kali ini, jika hal tersebut dimaknai hanya sebatas tekstualnya saja, dibatas saja artinya membinasakan saja, tentu tidak ada orang yang selamat ya, karena ini disebut dengan Kali Yuga ini Kalir Dosa Nidirajan, lautan dosa, di mana hampir semua dari kita itu pernah nyerempet dosa, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Dharma. Jadi kalau kalau Tuhan datang kali ini dan menghancurkan, ya kita semua hancur. Maka pernyataan bab 4 sloka 8 pada untuk zaman kali ini mestinya dimaknai bahwa membinasakan sifat-sifat kejahatan. Jadi dari kriteria tersebut, apakah Sai Baba bisa dikatakan sebagai awatara? Tunggu dulu Pergusu. Kita masih ada beberapa kriteria lain, yakni disebut sebagai Ashta-Aishwarya selanjutnya. Ada 7 macam kehebatan yang disebut dengan Ashta-Aishwarya. Ada 8 macam kehebatan yang harusnya dipenuhi oleh seseorang yang memang menjadi titisan Tuhan. Yaitu pertama, Mahakaya. Oke, apakah Tuhan itu Mahakaya? Apakah Sai Baba itu memang dia memiliki segalanya? Kita tidak bisa menilai bahwa kekayaan itu akan kita lihat dari seberapa yang dia punya, tetapi kita akan nilai dari seberapa banyak hal yang dia berikan kepada orang lain, kebermanfaatannya bagi semesta. Dan kita tahu bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba selama masa hidupnya itu mengorganisir sebuah organisasi Satya Sai, di mana organisasi ini mengembangkan beberapa wing kemanusiaan. Itu ada educare, social care, medicare, dan educare ya, pendidikan. Dalam hal pendidikan, Yayasan Satya Sai Baba itu sudah mendirikan beberapa universitas, kampus-kampus besar di India, bahkan di beberapa negara lainnya atas inisiatif dan memberikan inspirasi atas inspirasi yang diberikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Tentu saja ini bukan Baba yang langsung memberikan uangnya, tetapi bakta pengikutnya itu terinspirasi oleh kegiatan kemanusiaan yang diajarkan oleh Satya Sai, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama, mendirikan sekolah-sekolah secara gratis, mendirikan rumah sakit gratis, pengobatan gratis, dan juga memberikan pelayanan pengairan yang sangat besar di daerah distrik Anantapur, India Pradesh itu. Dimana kalau kita hitung itu, kalau beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintah pun tidak melakukannya karena dana ini sangat besar. Dari mana dananya itu bisa tercapai? Silakan nanti tonton juga video saya yang lain berjudul sumber pendanaan organisasi Sai. So dari sana mungkin kita bisa mengatakan bahwa Sai memang memiliki kekayaan
yang bisa memotivasi orang-orang untuk menyumbangkan harta bendanya bagi kemanusiaan. Terus kemudian ada Maha Tahu. Apakah Sai Baba itu Maha Tahu? Jika kita membaca beberapa buku tentang Sai ini, kita akan bisa menemukan bahwa beberapa bhakta telah menceritakan pengalamannya bahwa Sai itu mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dari para pengikutnya. Jika kita membaca kisah kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini lewat Wikipedia atau video yang sudah pernah saya buat, nanti silakan ditonton video dengan judul Kisah Kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, itu sudah difilmkan dengan sangat apik sekali, based on true story, atau diambil dari kisah nyata berdasarkan cerita orang-orang yang hadir pada waktu persalinan tersebut. Kita bisa dapatkan informasi bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu yang pertama ketika waktu hamil, beliau itu tidak lahir dari sebuah pembuahan seperti halnya manusia biasa, tetapi pada waktu sedang menimba air di sumur, Ibu Iswaramba itu melihat ada seberkas cahaya biru masuk ke dalam rahimnya, sehingga ibu ini mengandung bayi yang nantinya dikenal sebagai Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Peristiwa yang mungkin mirip dengan kisah kemunculan Yesus Kristus, di mana yang kita ketahui bahwa Yesus itu dalam cerita-cerita dikisahkan bahwa ia lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Ini juga mirip dengan kisah kemunculan Sri Krishna. Ketika Dewaki berada di penjara, Dewaki tidak melakukan hubungan badaniah, tetapi Narayana Sri Wisnu pada waktu itu sudah hadir memberitahukan bahwa ia akan muncul dan berada dalam kandungannya. Ini mungkin orang-orang tidak percaya, itu kan dulu. It's okay, just opinion, boleh-boleh saja. Tapi saya ingin memberikan fakta, memang itulah yang terjadi, itulah yang sudah dibukukan oleh orang-orang yang pernah mengalami langsung berada pada saat dimaksud bagaimana kejadian tersebut terjadi. Nah, dalam kisah yang sama juga disebutkan bahwa ketika masa persalinannya ada orang yang melihat, karena kakek Satya Sai Baba ini adalah seorang rohaniawan yang lumayan bagus, dia berada dalam garis keturunan Ratnakara, dia bisa mengetahui dan melihat secara samar-samar bahwa di kaki bayi Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu ada tanda berupa cakra. Is it true or not? It's up to you. Nanti menilai bagaimana, ya, terserah kalian menilai. Dan di masa-masa kecilnya juga ada cerita menarik ketika seorang pengikutnya bernama Subama itu akan memberikan makanan kepada Satya kecil. Bhagawan Sri Satya Sai Baba waktu kecil itu bernama Satya. Ketika ingin memberikan makanan, ingin menyuapinya, Satya kecil lalu membuka mulut, dan Subama sangat terkejut ketika melihat dalam mulut Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu ia melihat alam semesta yang sangat besar, sehingga ia takjub hampir pingsan. Ini mirip dengan kisah yang pernah diceritakan dalam kisah Sri Krishna juga, ketika Yasoda ingin membuka mulut Sri Krishna karena Balaram mengadukan bahwa Krishna kecil pada waktu itu telah memakan lumpur. Ya. Akhirnya ketika membuka mulut, Yasoda melihat susunan alam semesta ada dalam mulut Sri Krishna. Sekali lagi, this is the story that word yang sudah ditulis dalam kisah kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Apakah ini benar atau tidak? Kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Memiliki kemuliaan, artinya banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk memuliakan beliau, mengagungkan beliau, karena memang dirasa ini adalah sosok guru suci yang memberikan kemuliaan, bisa mengubah, mentransformasi orang-orang yang dari jahat menjadi baik, dari dulunya mungkin bandit, akhirnya bisa bertransformasi menjadi pandit. Itu kan bagus, daripada dulunya bandit tapi akhirnya menjadi bandit, itu kan bagus. Ini transformasi bagus. Dari pesan dan ajarannya beliau mampu mengubah orang-orang yang dulunya berperilaku bertentangan dengan Dharma itu kembali ke jalan Dharma. Ini adalah poin pertama, dia memiliki kemuliaan sehingga beliau dimuliakan di banyak tempat oleh banyak orang.
walaupun memang tidak semua orang bisa memuliakannya. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri itu ada yang mencaci maki. Sri Krishna yang awatara asli, dikatakan awatara asli dalam kitab-kitab suci itu, kan dicaci maki oleh si Supala sampai lehernya dipotong. Kan tidak dipercayai juga oleh Korawa. Sama, apalagi di zaman Kali Yuga ini. Banyak orang membuya, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya mencaci maki, atau bahkan orang suci pun dicaci maki, pendeta pun dicaci maki. Di dunia sosmed kita tahu itu ini kan. Jadi wajar, artinya dikatakan memiliki kemuliaan ini jika dibanding-bandingkan itu prosentasenya ya 90/10 lah. 90 orang yang memuja, 10 orang yang tidak memuja, itu wajar. Itu masih bisa dikatakan. Nah, poin keempat yaitu dari Astaswarya itu adalah tanpa keterikatan, wairagya. Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sebagaimana yang sudah saya tutupkan di poin kedua, walaupun dia memiliki banyak hal, dia memiliki pengikut yang mau dan mampu untuk membiayai, menyamankan kehidupannya, tapi Bhagawan Sri Satya Sai Baba hidup sederhana seperti Dewa Siwa. Dewa Siwa itu walaupun memiliki segalanya, kita tahu penggambarannya ya, penampilan Dewa Siwa kan bahkan dia membawa mangkok penghuni. Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang diakui juga sebagai awatara Siwa Sakti juga melakukan hal yang sama. Katanya orang-orang terdekat dia mengatakan bahwa Baba itu punya hanya berapa ya, 3 atau 4 potong baju. Itu saja. Cuci pakai cuci. Tidak pernah enggak melihat Bhagawan Sri Satya Sai Baba berpakaian yang beranda kan? Jubahnya itu yang pakai jubah oranye, jubah yang putih, kebanyakan itu saja, dan beberapa potong saja. Beliau puas sepenuhnya, atmarama, puas dengan dirinya sendiri tanpa keterikatan. Karena beliau datang memang bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mengumpulkan harta atau lainnya. Mereka datang sendiri karena kasih. Tidak ada yang pernah mengundang. Saya sendiri tidak pernah diundang ke sana. Saya pernah diundang, tetapi karena kasih ketuhanan saya merasa kok saya mau ke sana. Yang melihat Bhagawan Sri Satya Sai Baba, melihat mencari tahu kebenaran. Ajan sih gitu di India bener sih, what's true. Lebih baik melihat kebenaran secara langsung. Ya. Poin selanjutnya dari itu adalah seseorang yang benar-benar merupakan titisan awatara, dia akan memiliki 3 kemampuan utama, yakni stiti srishti, penciptaan, stiti, pemeliharaan, dan juga layam atau peleburan. Lakukan proses penciptaan. Apakah Bhagawan Sri Satya Sai Baba melakukan hal tersebut? Jika kita lagi-lagi mau secara fair menilai, melihat dari track record yang sudah bisa kita searching, bisa kita lihat di laman YouTube, di Google, itu bisa kita saksikan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan hal-hal materi, cincin, kalung, vibuti, atau lain sebagainya, bahkan hal-hal mengubah air dalam perjalanan itu karena gini mobilnya mati, habisan bensin, air diambil jadi bensin, sudah biasa, hal-hal biasa. Penciptaan hal-hal demikian sudah biasa dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dan bagi beberapa orang yang tidak percaya, tentu saja mengklaim ini sebagai tukang sulap urahan di American Got Talent atau British Got Talent saja, orang-orang yang tukang sulapnya lebih hebat-hebat. Nah, biasanya itu salah, ya tidak salah, opini orang boleh-boleh saja. Tetapi pertanyaannya adalah, jika memang Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu murni seperti dikatakan tadi, vibuti itu sulap, penciptaan itu hanya halusinasi, imajinasi orang-orang yang sudah dicuci otaknya. Pertanyaannya adalah, Bhagawan Sri Satya Sai Baba sudah maha samadhi di tahun 2011. Artinya kalau sekarang 2022, itu hampir 11 tahun yang lalu meninggal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Baba lewat gambar-gambarnya itu masih mengeluarkan vibuti. Gambar-gambarnya bisa masih mengeluarkan paduganya, bisa masih mengeluarkan madu atau cairan minyak yang bisa menyembuhkan. Itu logikanya di mana kalau itu sulap? Dari mana Bhagawan Sri Satya Sai Baba melakukan sulap tersebut? You can think about this. Kita mungkin bisa berpikir. Nanti silahkan dipikirkan hal tersebut. Saya coba nanti, mudah-mudahan dapat kesempatan. Saya sudah berikan argumen ini juga dalam video yang lain berjudul Wibuti Permainan Sulap Satya Sai Baba. Silakan nanti dicari di channel Wirahari ya.
atau mudah-mudahan nanti saya diberkati kesempatan untuk datang langsung ke tempat di mana altar pemujaan beliau itu bermunculan wibuti atau keluar madu, sehingga untuk lebih meyakinkan para bhakta bahwa apa yang saya katakan saat ini bukan hanya mengada-ngada, mengarang-arang saja, tetapi kita akan membawakan sebuah bukti fakta berdasarkan kenyataan untuk hal tersebut. Oke? Oke, Dila. Itu dulu proses penciptaan. Kedua, bukan kedua, ini selanjutnya dalam kriteria tersebut bahwa seorang yang dianggap sebagai awatara harus bisa melakukan pemeliharaan atau penjagaan seperti Sri Wisnu. Artinya apa? Ketika awatara ini menginginkan apa yang terjaga. Siapapun, bahkan Dewa Yama pun tidak bisa mengambilnya. Dan juga peleburan, ketika orang yang diklaim sebagai awatara ini hendak memusnahkan, mengambil, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. How it could be? Apakah Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu bisa melakukan? Kita kembali kepada story tentang Mr. Chauhan, Walter Chauhan atau Sri Radha Krishnan yang pernah dihidupkan dari kematian. Kalau dalam Mr. Chauhan, seperti video yang saya unggah kemarin itu, kan dikisahkan, dituturkan kembali oleh Mr. Walter Chauhan bahwa dia memang sudah mati, sudah divonis mati oleh dokter, sudah dimasukkan ke dalam ruang jenazah, kakinya sudah diikat, matanya, telinga, hidungnya sudah disumbat dengan cotton, dengan kapas, artinya completely he died, sudah mati. Dan dia menceritakan bahwa walaupun badannya sudah mati, tetapi kesadarannya kan masih bisa melihat, jasadnya demikian, diperlakukan demikian. Suddenly pada waktu itu Mr. Walter Chauhan bertutur bahwa tiba-tiba dia merasa ada di satu hall besar dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba di sampingnya. Ada pengadilan akhirat, dan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang pada waktu itu menemaninya berbicara kepada hakim pengadilan, mungkin kalau di Hindu itu Dewa Yama, itu malaikat ya, kalau dalam keyakinan lain. Itu mengatakan, ya memang sudah mati sekarang, tetapi tugas-tugasnya belum selesai, mohon izinkan saya untuk membawa kembali roh ini, jiwa untuk ini kembali ke badannya untuk menyelesaikan tugas. Dan binus dari cerita tersebut bahwa Mr. Walter Chauhan akhirnya sadar kembali, hidup, dibangkitkan kembali dari kematian, sehingga bisa meneruskan kehidupannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Ini adalah proses penjagaan, menjaga para baktanya. Dan tentu saja berdasarkan karma. Kalau memang tidak karmanya demikian, ya sampai mengguyang-guyang pun kita mohon sama Bhagawan, ya tidak mungkin mati, ya mati. Tetapi hanya beliau yang tahu catatan karma kita di kehidupan masa lalu, masa kini, dan apa yang terjadi akan masa akan datang. Siapa yang mesti diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan, itu hanya beliau yang tahu. Kalau kita meyakini. Dan juga kemampuan layang. Artinya dalam beberapa cerita pernah dibukukan juga, pernah ditulis dalam sebuah buku, bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah mengambil sesuatu pistol dalam hal itu yang mau dipakai oleh seorang bhakta yang sedang depresi, mau bunuh diri. Itu diambil walaupun itu berada di luar negara, di negara yang jauh dari India. Beliau melakukannya. Artinya beliau ya masih bisa menghilangkan atau mengambil sesuatu yang memang dia ambil. Nah, dari beberapa kriteria tersebut, apakah kita sudah bisa semakin menyimpulkan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu awatara atau bukan? Oke, kita tunggu dulu. Masih ada proses selanjutnya, yaitu melihat dari ramalan. Karena beberapa orang biasanya kan bertanya demikian, orang yang kurang meyakini bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sebagai awatara. Kaum sastrawadin, orang yang memang bergelut di dalam sastra, mendengar biasanya bertanya begini, kok Sai Baba sih awatara zaman Kali? Kalau awatara zaman Kali itu namanya Kalki Awatara, dari Sri Wisnu, bukan macam-macam yang tidak disebutkan dalam kitab sastra manapun. Biasanya mereka sudah baca ngomongnya demikian. Ataupun mereka yang memang benci
tapi belum pernah membaca kitab di mana yang menyebutkan tentang kemunculan Awatara, tapi ikut-ikutan ngomong demikian. Di mana tidak tersebut dalam sastra Weda? Demikian. Tapi itu sah-sah saja. Memang kalau kita mengacu pada beberapa kitab yang biasanya menyebutkan, sastra Hindu yang menyebutkan tentang kemunculan Awatara, misalkan di Padma Purana ataupun Bhavishya Purana. Bhavishya Purana biasanya kan menjadi topik sentral, karena di sana juga disebutkan ada beberapa nabi agama lain seperti Buddha dan juga Muhammad yang disebutkan dalam dalam Bhavishya Purana. Tetapi nyatanya nama Bhagawan Sri Satya Sai Baba tidak tersurat di mana. So, bagaimana kengken? Orang bertanya-tanya. Oke. Kalau kita mengacu pada sastra-sastra umum seperti tadi saya bilang, Padma Purana, Kurmawatara atau Bhavishya Purana memang tidak kita temukan. Tapi bagaimana dengan nadi atau ramalan yang lain? Saya akan coba bacakan saja beberapa nadi yang mengulas tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini supaya dijadikan pembanding saja. Finally, you want believe him or not as Awatara, it's your business. Itu urusan Anda. Kita tidak ada pemaksaan, tidak ada orang yang memaksa agar orang mempercayai Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai Awatara. Oke, sekarang saya akan membacakan tentang beberapa ramalan kemunculan Tuhan menggunakan wujud, memilih wujud yang akan dipakainya di zaman kali ini. Pada zaman kali memang sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang kita kenal selama ini kan dasa Awatara saja. Dan di zaman kali dikatakan bahwa yang muncul adalah seseorang ksatria penunggang kuda putih yang bernama Kalki Awatara. Nah, kita coba menyelam ke dalam lagi. Benarkah di zaman kali ini itu hanya Kali yang muncul? Sebenarnya tidak ya. Kalau kita merujuk pada apa yang ditulis bahwasanya zaman Kali itu dimulai sekitar tanggal 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Itu tepat ketika Sri Krishna, perwujudan Tuhan dalam wujud Sri Krishna itu sudah kembali ke alam rohani. Itu zaman Kali Yuga sudah dimulai. Dan setelah kembalinya Tuhan dalam wujud Sri Krishna, itu kita tahu kan ada kemunculan Buddha Gautama. Itu juga diyakini sebagai Awatara yang ke-9. Terus ada, mungkin tidak terlalu familiar di Bali, ada Sankaracarya yang merupakan inkarnasi dari Dewa Siwa. Itu guru besar. Itu diyakini juga sebagai Awatara. Kemudian ada juga yang mewakili Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai inkarnasi dari Sri Krishna sendiri yang telah muncul di zaman Kali. Itu juga tidak familiar di Bali, tapi di beberapa kalangan ya dipuja sebagai inkarnasi dari Sri Krishna. Dan ke belakang ini ada juga yang menyatakan bahwa Trinitas Sai itu Sri Satya Sai Baba, bagi beberapa orang meyakininya sebagai perwujudan Awatara. Apakah itu tersebut dalam kitab suci? Ini sering diragukan karena beberapa orang yang mengenai sastra Wadin, biasanya ramalan-ramalan tentang kemunculan Awatara ini kan muncul di Bhavishya Purana. Ada juga tersurat di Bhagavata Purana ataupun di Padma Purana. Itu ada uraian tentang Awatara. Bahkan Nabi dalam agama lain, dalam tanda kutip nabinya ya, itu Buddha dijelaskan juga dalam Bhavishya Purana. Ada Muhammad juga disebutkan dalam Bhavishya Purana. Jadi ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba diklaim oleh beberapa pengikutnya sebagai Awatara, orang akan bertanya, di bagian mana Bhavishya Purana? Saya tidak pernah membaca atau melihat nama Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sebagai Awatara. So, saya kira ini pernyataan yang logis saja dan masuk akal. Tapi mari kita coba lihat dari beberapa sumber lainnya ya. Nah, misalkan di sini dari beberapa nadi atau ramalan. Ramalan Resi Aurobindo. Resi Aurobindo yang rumahnya berjarak sekitar 1000 km dari tempat kelahiran Satya Sai Baba menyatakan bahwa sehari setelah kelahiran Sai Baba, yakni pada tanggal 24 November 1926, ia mengatakan dia bangun dari meditasinya yang panjang, bahwa kekuatan kosmik telah turun ke dunia, kekuatan Adisakti telah menjelma, Krishna telah turun kembali dalam wujud fisik. Kekuatan mutlak itu akan menuntun pikiran kita menuju kebaikan hati yang bersifat duniawi dengan abadi. Bahkan akan banyak sekali yang datang untuk mendengar ajarannya.
yaitu ramalan Sri Aurobindo. Sebagian kemudian ditulis lagi dalam ramalan Buddha. Buddha juga meramalkan tentang kelahiran Sai Baba. Dikatakan bahwa berjuta-juta, Buddha juga meramalkan tentang sesuatu yang mirip ya dengan kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Di sana Buddha mengatakan bahwa berjuta-juta orang akan datang kepadanya. Buddha mengakui bahwa pada zamannya tidak sebanyak itu orang yang datang. Lantas ada ramalan atau nadi dari Agastya, catatan ramalan Resi Agastya. Dalam ramalan tersebut dikatakan bahwa awatara ini akan menyembuhkan penyakit lebih cepat daripada kilat. Kemudian awatara ini akan mendirikan banyak yayasan pendidikan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesejahteraan, kesehatan, spiritual, dan pendidikan nilai-nilai kemanusiaannya. Kenyataan, apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba lewat organisasinya sangat bersesuaian dengan hal ini. Kemudian, awatara ini akan meninggalkan orang tuanya. Nah, jika dihubungkan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, kenyataan ini juga ada, bahwa pada umur 14 tahun beliau sudah pisah dengan orang tuanya karena mengajar dan meningkatkan spiritualitas bagi umat manusia. Dia sudah melepaskan diri dari ikatan hubungan kekeluargaan demi untuk mengerjakan misi kedatangan beliau ke bumi. Nah, lantas ada ramalan Brigu Nadi atau catatan ramalan Maharsi Brigu. Inti ramalannya adalah bahwa satu awatara ini akan bernama kebenaran. Waktu kecil, Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu bernama Satya Narayana, yang artinya kebenaran. Satya artinya kebenaran, sedangkan Narayana adalah salah satu nama wujud Tuhan yang artinya juga kebenaran. Karena pada waktu kelahirannya, pada waktu kemunculan dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini, ibunya atau orang tuanya itu adalah pemuja dari sosok atau wujud Tuhan yang berwujud Narayana. Awatara ini akan selalu bahagia selamanya. Awatara ini akan menjadi kekuatan tertinggi dalam usaha membebaskan umat manusia. Tempat tinggal awatara ini bernama perasaan, tempat kedamaian tertinggi atau perasaan penilaian. Di situ dunia akan menyaksikan Tuhan dalam wujud manusia. Kemudian ada ramalan Brahma Nadi, ada ramalan Resi Brahma sebagai berikut. Awatara ini akan menetap di suatu tempat yang sangat membahagiakan. Dunia ini akan menyaksikan Tuhan dalam wujud manusia. Nama awatara ini adalah Satya. Awatara ini adalah Paramatma yang turun ke bumi untuk meningkatkan kualitas spiritual umat manusia. Kemudian kita lihat dari tinjauan pustaka non-Vedik. Dalam perjanjian baru Wahyu 19 ayat 11-15 dinyatakan, "Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar." Silakan nanti bandingkan dengan nama Sai Baba waktu kecil yang bernama Satya. Beliau menghakimi dengan adil dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ini kalau dihubungkan dengan Satya Sai Baba mungkin yang dianggap oleh pengikutnya dulu rambut lebat dan keritingnya bundar itu seperti mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali olehnya sendiri. Beliau memakai jubah yang telah dicelup dengan darah. Ini mungkin bahasa kias. Kita tahu kalau kita baca Alkitab itu Yesus seringkali menggunakan bahasa-bahasa kias, bahasa perumpamaan ya. Seperti ini juga. Dia menggunakan jubah yang dicelup dengan darah. Mungkin maksudnya mirip dengan darah. Seperti gaun baju yang dikenakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Tapi sekali lagi, maybe like that, maybe not. Itu terserah Anda nanti. Terserah dari masing-masing kita menilainya bagaimana. Apakah itu sebuah cocok logis saja kah, ataukah itu memang mengacu kepada kesan. Oke, dalam buku Cina kuno yang bernama Chinese Future, di situ dinyatakan bahwa seorang yang bernama Kau Satya, bandingkan dengan nama Satya Sai Baba ya, itu disebut di Cina Future itu Kau Satya. Dinyatakan antara lain bahwa Kau Satya akan membunuh 75% dari penduduk dunia. Itu saja membunuh. Yang dimaksud di sini adalah membunuh sifat jahatnya, bukan membunuh secara fisik. Kalau kita hubungkan dengan Bhagavad Gita bab 4 sloka 8 lagi, kemanusiaan paritranya saduna minasa ya saduskritam, membinasakan orang-orang jahat. Ya,
bukan 75% lagi, 100% itu manusia zaman kali ini kan sudah berdosa sekali, berada dalam lautan dosa. Lalu siapa yang bisa diselamatkan? Orang semuanya berdosa, kan tidak mungkin. Jadi pengertian membinasakan di sini adalah membinasakan sifat-sifat jahat dalam diri manusia, itu sekitar 75%. Karena kita tahu bahwa pengikut Satya Sai Baba ini sudah hampir ada di 200 negara, beberapa ratus center sudah ada yang mengikuti ajaran beliau, mengikuti pesan dan ajaran beliau. Selanjutnya di pipi kirinya ada Thailand, ada adang-adang. Itu menurut ramalan Chinese Teacher. Yang kita tahu Satya Sai Baba memiliki adang-adang di pipi kirinya. Tapi saya juga pakai. Ya adang-adang ya, tapi saya bukan avatar. Terus kemudian di depannya agaran juga jalannya seperti gadis 14 tahunan. Pengikutnya akan berbaju putih-putih. Nah, ini kenyataan sekarang memang demikian. Di dahi pengikutnya akan diisi bintik putih. Kalau pengikut Sai Baba, ciri khasnya itu kan biasanya pakai wibuti. Wibuti taruh di sini. Kalau umat Hindu di Bali, biji lah. Biji itu kan biji kebaikan itu ditanam dalam pikiran. Hampir mirip-mirip. Bajunya bagaikan nyala api. Ini warna abunya ya lebih sering merah atau oranye. Pengikutnya akan berkumpul di bawah pohon karena pengikutnya sangat banyak ruangan yang tidak menampung. Itu saking membludaknya itu. Bahkan kalau kita lihat di video itu di Saikul One Hall itu sudah sesak. Biasanya di stadium Gelora tempat pertandingan olahraga itu wah banyak sekali. Nanti saya coba ginikan videonya. Pengikutnya akan memanjang-manjangkan leher, dalam artian karena terlalu banyak orang tentunya di belakangnya akan berusaha untuk melihatnya. Begitu biasanya di Saikul One Hall, ribuan orang, di antara ribuan orang ketika Bhagawan ada di jauh sekali di sana, biasanya orang dianggap sebagai memanjang-manjangkan leher. Artinya mungkin demikian. So itu beberapa ramalan yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk sedikit memberi gambaran tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sekali lagi, ini hanya sebuah ramalan dari beberapa sumber yang lain. You believe or not, Anda mau percaya atau tidak akan ada yang memaksa. Karena bagi Bhagawan Sri Satya Sai Baba juga tidak pernah membutuhkan pengakuan semacam itu. You want follow or not, kita mau ikut atau tidak dengannya, misi kemunculan beliau akan sukses terlaksana. Jadi kalau mau mengikuti, menganggap dia awatara, tidak masalah. Kalau mau membenci dan tidak mengakui dia sebagai awatara, silakan. Itu saja, isi saja. Tidak ada yang memaksa-maksa untuk itu. Kebebasan berpendapat. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis awatara. Dari yang sudah sering kita dengar itu dasa awatara, dari Matsya awatara, Kurma awatara, Waraha awatara, Narasingha, terus ada Wamana, Parasurama, Rama, Krishna, Buddha, dan Kalki. Kita bisa mengikuti bahwa itu juga sebuah pesan evolusi kan. Dari Matsya itu binatang di air, kemudian menjadi Waraha, kemudian menjadi Kurma, jadi Waraha, Narasingha, manusia berkepala singa, antara manusia dan ini, kemudian menjadi Parasurama, menjadi Rama, Krishna, jadi Buddha. Itu adalah sebuah evolusi terus meningkat. Ini adalah sebuah pesan bahwasanya kesadaran kita juga harus demikian, meningkat dari kesadaran croc brain menjadi human brain, dari kesadaran yang lebih banyak bersifat kebinatangannya itu harus meningkat kepada tingkat manusia yang dengan intelijen yang lebih tinggi. Nah, selain daripada dasa awatara itu, ini ada juga pengertian awatara yang lain. Menurut kitab-kitab Purana itu tidak terhitung jumlah awatara yang pernah turun ke dunia ini ya. Awatara-awatara tersebut tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari Sri Wisnu. Beberapa antaranya diyakini memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Berikut adalah jenis awatara selain Dasalila awatara yang umumnya kita kenal. Yang pertama ada disebut sebagai Purusa awatara, yakni Tuhan yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut adalah Wasudewa, Sankarsana, Pradyumna, dan Aniruddha. Nah, menurut penjelasan dalam kitab suci Bhagavad Gita, ada 3 jenis awatara, yakni Karanodakasayi Wisnu, yakni
Sri Wisnu, Wisnu yang berbaring dalam lautan penyebab, dan dia menghembuskan banyak sekali alam semesta atau galaksi-galaksi yang jumlahnya tidak dapat terhitung. Itu Karanodakasai Wisnu. Kemudian ada Garbhodakasai Wisnu, yakni kekuatan Sri Wisnu yang masuk ke dalam setiap alam semesta dan menciptakan aneka rupa. Terakhir ada yang disebut dengan Ksirodakasai Wisnu, yaitu roh utama Sri Wisnu yang masuk ke dalam setiap makhluk dan ke dalam setiap atom untuk menjiwai menjadi kehidupan. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai guna awatara. Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara tersebut yakni Brahma yang menjadi penguasa atas sifat rajasik. Terus ada Sri Wisnu yang menjadi penguasa atas sifat satwam, dan ada Siwa yang menguasai sifat tamasika. Dia yang menguasai kebodohan atau kegelapan. Dialah penguasanya. Itu Brahma, Wisnu, Siwa juga disebut sebagai awatara, yakni guna awatara. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan lila awatara, yakni awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti dasa awatara tersebut. Avatar tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip kebenaran atau dharma, menunjukkan jalan bakti guna mencapai mukti atau moksa. Kemudian ada yang juga dikenal sebagai Manwatara awatara, yakni awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dan umat manusia, yakni Sang Manu. Manu itu manusia pertama, juga disebut sebagai awatara, Manwatara awatara. Nah, jenis awatara yang lainnya adalah dikenal sebagai Satyawesa awatara. Satyawesa awatara ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni pertama sebagai makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, dan jenis kedua merupakan makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Sri Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan merupakan awatara yang istimewa. Awatara ini misalnya saja, ini awatara yang disebut Satyawesa awatara ya. Ada Narada Muni orang Buddha. Awatara jenis tersebut kadang-kadang dikenal dengan sebutan Sakya Amsa awatara atau Satyawesa awatara atau Awesa awatara. Lantas awatara lain yang termasuk jenis kedua misalnya Parasurama. Itu Parasurama awatara yang mana Sri Wisnu tidak secara langsung menjelma. Dalam jenis yang kedua tersebut, menurut Sri Vaishnavism, ada 2 macam lagi, yakni pertama Wisnu memasuki jiwa makhluk yang terpilih tersebut seperti Parasurama, dan kedua Wisnu tidak memasuki jiwa secara langsung namun memberikan kekuatan suci. Misalnya dalam kasus kemunculan Krishna Dwipayana atau Maharshi biasa, atau kita kenal dengan Maharshi biasa. Awatara jenis kedua tersebut tidak dipuja sebagaimana mestinya awatara yang lain, hanya awatara yang merupakan penjelmaan langsung saja yang kini sering dipuja, seperti misalnya kemunculan Narasingha, Sri Rama, dan juga Sri Krishna. Nah, menurut aliran Vaishnava, ini Krishna dikatakan sebagai awatara yang tertinggi. Tetapi pengikutnya Sri Chaitanya termasuk ISKCON, Nimbarka, Vallabhacharya memiliki filsafat berbeda dengan penganut aliran Vaishnava seperti Ramanuja dan Madhva, dan menganggap bahwa Krishna merupakan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan bukan sebagai seorang awatara. Ini menurut paham Vaishnava ya. Menurut paham Nimbarka dan Vallabhacharya itu mengatakan bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan tertinggi. Benar salah? Sekali lagi tergantung sudut pandang. Ya, silakan saja. Wajar-wajar saja. Yang penting tidak memaksakan kehendak. Kalau orang sudah memiliki satu teologi tertentu, ya jangan dipaksa supaya demikian. Sama seperti kejadian kita di Hindu Bali sekarang. Orang Hindu sudah memiliki teologi yang sangat bagus tentang bahwa Tuhan itu ya Sang Yang Widi dengan berbagai macam ini. Jangan dipaksa-paksa lah bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan tertinggi. Krishna bukan awatara. Itu ribut jadinya nanti kan. Pakai untuk diri sendiri saja. Kalau memang Anda percaya bahwa Krishna itu adalah Tuhan, ya sudah percaya. Jangan berdagang berdagang keyakinan kepada orang lain atau memaksa orang lain untuk ikut juga meyakini bahwa Krishna sebagai Tuhan atau awatara. So, yang lain ini awatara dalam Bhagavata Purana. Sebanyak 40 awatara Wisnu yang spesifik disebutkan dalam kitab Bhagavata Purana. Meskipun kitab tersebut menambahkan bahwa jumlah tersebut tidak terhitung banyaknya. Berikut adalah 22 awatara Wisnu sesuai urutannya. Yang pertama Catur Sanak atau Catur Kumara yang lahir dari kekuatan Dewa Brahma. Kemudian ada Waraha, ada Narada,
yakni resi yang berkelana ke tiga semesta sebagai pemuja Sri Wisnu dan selalu mengatakan Narayan, Narayan. Kemudian ada dua resi kembar, yaitu Nara dan Narayana, juga disebut sebagai Awatara. Lalu ada Kapila, salah satu resi yang mendirikan aliran filsafat Samkhya. Lantas ada Dattatreya, kombinasi antara Brahma, Wisnu, dan Iswara. Ini Dattatreya. Lalu ada Yajna, yakni penguasa upacara yang sempat menjabat sebagai Dewa Indra atau Raja para Dewa. Indra itu kan sebuah jabatan. Personalitasnya bisa berbeda-beda. Nah, pada waktu zaman itu disebutkan bahwa Yajna pernah menduduki jabatan sebagai dewanya para dewa, menjabat sebagai Dewa Indra. Lalu ada Resaba atau ayah Barata dan Bahubali. Lalu ada Prithu, yakni maharaja yang memerah bumi dalam wujud sapi dan mengembangkan sistem bercocok tanam. Nanti silakan baca-baca di Purana tentang Prithu ya. Atau di internet juga banyak, tapi masih berbahasa India. Kita cerita-cerita Purana tentang Awatara ini. Lalu ada Matsya, perwujudan Sri Wisnu sebagai ikan besar. Ada Kurma, perwujudan sebagai kura-kura yang menyangga Gunung Mandara saat mengadukan Gunung Mandara untuk mendapatkan tirta amerta. Setelah itu juga jika kita mau menelusuri di kisah pengadukan lautan susu itu kan muncul Denwantari ya. Denwantari dewa yang membawa obat-obatan, dewa pengobatan. Itu juga disebut sebagai Awatara dalam salah satu referensi. Dan setelah Amrita ini muncul, itu kan dilarikan oleh para raksasa. Kemudian Sri Wisnu yang pada waktu itu menjadi Kurma Awatara, kura-kura, itu menjelmakan dirinya kembali berawatara menjadi Mohini, seorang wanita cantik yang ditugaskan untuk merebut kembali kendi tirta amarta itu untuk diberikan kepada para dewa. Ini kan tidak disebutkan dalam dasar Awatara. Padahal Mohini itu adalah Awatara yang muncul pada saat di pengadukan lautan susu itu juga. Nah, lantas ke-13 ada Narasingha, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Vyasadewa, Rama, Baladewa, Krishna, Buddha, Kalki. Itu ke-22 Awatara lain dalam literatur yang lain. Nah, di samping itu 4 awatara lainnya disebutkan kemudian dalam kitab tersebut sebagai berikut, yakni Prisni Garba, putra Prisni, Hayagriwa, awatara berkepala kuda, ada Angsa, terus kemudian ada awatara emas, awatara pada zaman Kali Yuga yang menyebarkan Harinam Sankirtanyanya. Ini mengacu pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi totalnya dalam beberapa literatur lain itu ada sekitar 26 awatara, termasuk di dalam dasar lila awatara yang kita umum kenal di masyarakat Hindu. Oke, ini sudah. Nah, lalu kita mengacu pada orang-orang yang diyakini sebagai awatara. Selain awatara-awatara yang disebutkan dalam kitab Purana dan Weda, ada beberapa orang yang pernah diyakini sebagai inkarnasi dewata atau awatara karena mereka terlahir dengan membawa kekuatan rohani melampaui kemampuan manusia. Mereka ini adalah, ini ya, saya garis bawah ini, orang-orang yang diyakini oleh beberapa orang sebagai perwujudan Tuhan karena mereka datang dengan kekuatan kelebihan di luar akal manusia. Akal manusia tidak bisa menalar bagaimana sih itu, apa yang mereka lakukan, perbuatan, sifat, tindakan mereka itu di luar kemampuan manusia, sehingga ya beberapa orang menyembahnya seperti awatara. Nah, orang-orang tersebut adalah satu Hansji Maharaj, itu hidup di antara tahun 1900 hingga tahun 1966. Kemudian ada Jagat Guru Kripaluji Maharaj tahun 1922 sampai dengan sekarang. Itu diyakini sebagai awatara Sri Krishna dan Sri Chaitanya Mahaprabhu oleh pengikutnya. Ya, di India banyak sekali orang yang begitu. Oh, ini diyakini sebagai ini. Tapi kebenarannya bagaimana? Sekali lagi itu kita pakai, silakan nanti pakai acuan penjelasan saya sebelumnya dari beberapa ciri fisik. Terus ada sesuai dengan Bhagavad Gita, terus dari ramalan. Itu mungkin kita bisa pakai pegangan untuk melihat apakah seseorang itu benar awatara atau tidak. Nah, selanjutnya adalah Maha Avatar Babaji Meher Baba, hidup di antara tahun
1894 hingga tahun 1969. Lantas ada Bunda Mira. Antara tahun 1960 sampai sekarang diyakini sebagai awatara dari Adi Parasakti. Kemudian ada Narayani Ama. Itu tahun 1976 sampai sekarang diyakini sebagai awatara dari Narayani. Kemudian ada Satya Sai Baba. Ini di tahun 1926 sampai dengan 2011 dianggap dan dipercaya oleh beberapa pengikutnya sebagai awatara dari Siwa Sakti. Kebangkitannya diprediksi oleh Sai Baba dari Shirdi yang berkata bahwa akan lahir seorang anak dengan nama Narayana atau kebenaran. Selain itu, kemunculan Satya Sai Baba juga telah diprediksi oleh Sang Buddha. Ini sudah saya bacakan tadi. Kemudian ada Sai Baba dari Shirdi yang hidup antara tahun 1838 hingga 1918. Beberapa pengikutnya meyakini bahwa dia adalah awatara dari Dattatreya. Kemudian ada Sri Ramakrishna dan juga Sri Sarada Dewi. Ramakrishna pernah berkata kepada Swami Vivekananda bahwa dia yang disebut Rama dan Krishna sedang berada di sini ya. Pada waktu itu gurunya Vivekananda, Sri Ramakrishna Paramahamsa, itu pernah, tentu saja pada waktu itu Sri Ramakrishna Paramahamsa mengatakan dirinya sebagai aku ya, aku yang sama sebagai. Lalu para pengikutnya menganggap, karena pernyataan tersebut berarti dia awatara ya. Mungkin begitu ya. Tapi sekali lagi, opini semuanya sah-sah saja, boleh saja. Siapapun, yang penting kita tidak saling mencela, tidak saling menghina atau lain sebagainya. Kalau Anda percaya, percaya. Kalau tidak, ya sudah, diam saja ya. So, dari beberapa ulasan panjang kali lebar tersebut yang sudah saya coba berikan dari jenis-jenis awatara, semoga pikiran kita lebih terbuka, wawasan kita tidak terbuka bahwa awatara yang dimaksud pada zaman kali ini bukan saja Kalki Awatara saja, tetapi bagi sebagian kalangan, beberapa orang yang meyakini itu adalah beberapa jenis awatara. Sekarang kembali kepada diri kita sendiri untuk menentukan apakah mereka yang diklaim atau mengklaim dirinya sebagai awatara itu sudah menunjukkan ciri-ciri keawatarannya. Setidaknya kita bisa melihat dari pesan dan ajarannya. Ya, mari kita coba lihat, baca-baca pesan dan ajarannya, apakah itu sesuai dengan ajaran ketuhanan, sesuai dengan Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Sebab kalau tidak, ya tentu wajar jika orang juga tidak percaya. Demikian video yang saya buat hari ini. Semoga bisa menambah wawasan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Untuk terima kasih sudah menonton. Salam damai, semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Santi, Santi, Santi Om.